Halo pemirsa, selamat datang di Apa kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget sih ya. Aman banget sih. ya. Aman banget. Nah, Nah nih ngobrolin sebelum masuk kita ke inti utama konten kita. Nah, gue mau tahu dong kabar lu nih hari ini gimana? kabar gue hari ini ya. Kabar gue hari ini ya sampai sekarang gue masih di tempat dengan kabar-kabar yang tentang berita-berita hangat untuk dibicarakan nih Zah. Widih. Dari mulai isu permasalahan Gen Z sampai juga isu-isu yang sedang viral untuk dan juga ramai di perbincangan masyarakat kita saat ini. Widih, banyak Gitu. Kalau banget dari lu tuh. sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat dan Luar biasa, alhamdulillah, Allahu Akbar, yes. Nah, pokoknya gitu, beres banget. Nah, dar seperti kabar kita hari ini ya, dar semua ya. Dar, der, dan dor. Nah, Nah oke, ini sudah ada kumpulan berita-berita yang kita rangkum untuk konten hari ini. tapi beritanya banyak gak, Jar? Banyak banget. Wah, banyak banget. Ini seperti di episode sebelumnya atau ada berita unik lagi nih? Wah, unik-unik tentunya. Pastinya beda dari Beda episode ya? sebelumnya. Oke. Nih, berita Apa tuh, pertama. Jar? Iya. Ada namanya fenomena kidulting. Nggak tahu. Kidulting. Oh. Itu nyebutnya Oh gimana tuh? iya. Oh, jadi fenomena kidulting ini berasal dari kata adult Wait. gitu. Hah? Penyebutannya gimana? Kidulting. Kidulting. Kidulting itu. Ya, kidulting. Kidulting. Nah, cocok gitu, kidulting. Jadi ini adalah sebuah fenomena apa nih, Zar? Di sini ditulis fenomena membeli mainan seperti boneka Labubu, Iya. boneka edisi terbatas. Oh, yang lagi rame gitu ya? Yang lagi rame banget nih, hype banget boneka-boneka yang kayak gitu tuh. Iya gitu. Sampai beritanya juga gue sempat ngeliat yang gue alamin gitu, gue pas buka gue media sosial tuh ada berita tentang kayak di Gandaria City atau di mall mana gue lupa ya. Jadinya dia tuh sebelum mallnya buka ya, Jar ya, itu tuh udah pada ngantri sampai ke parkiran gitu tuh. Oh iya? Itu tuh buat buat membeli boneka yang ada di suatu store gitu. Gitu. Jadi ya fenomena ini tuh bukan cuma di kita doang tapi di luar juga begitu. Oh, di luar negeri juga ada Ya berarti? bisa dibilang FOMO lah, FOMO sebagai Gen Z FOMO ya. Gampangnya FOMO ya, Lu ikut-ikutan. tapi gampang FOMO gak lu? Lumayan sih. Temen sih ya. Berarti Iya. lu beli boneka gini gak? Bukan beli, lebih nggak sanggup sih. Soalnya kan harganya juga Iya. gede banget ya gitu. Lebih harganya agak pricey ya, Iya. jadinya ya mendingan dibeli makan. Oh, tapi jujur gue baru tahu tuh dari berita yang lu baca ini ada fenomena apa kidulting gitu. Jadi ini bonekanya tuh kayak Labubu gitu-gitu ya. Sebenarnya sih fenomena ini kayak baru atau udah lama gitu, San? Mungkin secara studinya ini baru, cuman fenomenanya udah cukup lama nih, Jar gitu. Jadi ya kurang lebih boneka bukannya yang tadi tuh. Jadi boneka ini tuh boneka cantik ya. Tapi kalau boneka cantik ntar dari India. Boneka cantik dari India. Dari India, waduh. Sana. Tapi ini bukan boneka cantik dari India tapi ya. Ini Iya. boneka Labubu dan juga sejenisnya nih. Iya, Gitu, benar-benar. Ini nih, ya, tadi kan fenomena banyak orang yang itu ya, Iya. banyak ngantri. Yang ngantri, Nah ini ada FOMO. nih berita satu ini nih. Iya, Nih, kita tampilkan di layar kaca Anda. Heboh ratusan orang rela antri hingga baku hantam Waduh. demi beli boneka Labubu. Tuh ini juga dari gambar juga ada fotonya ya di Popmart ya gitu. Jadi ini juga fenomena yang kita beritakan cukup kita bingung antara ini kan soalnya fenomenanya baru ya gitu. Iya, Baru di zaman sekarang gitu. Iya Apalagi kayak baru Iya. denger, soalnya sebelumnya kayak biasa aja gitu kan, mainan-mainan biasa betul gitu. Karena ini tuh kalau di kita sendiri ya, ini mulai FOMO tuh semenjak dipakai oleh satu personil Blackpink nih, Jar. Jadi siapa pas tuh? Lisa. Oh, Lisa. Gitu. Jadi pas Lisa itu make, gue lupa antara Lisa atau Jennie ya gitu. Mungkin ntar pemirsa bisa koreksi kalau salah gitu. Dia tuh pas udah menggunakan boneka tersebut sebagai kayak gantungan kunci gitu di suatu acara gitu, dan itu di capture oleh media dan ditampilkan kepada masyarakat Indonesia tuh, Jar. Jadi orang-orang di kita pada FOMO gitu tuh kayak iya. dia aja make nih, masa kita nggak make gitu. Oh iya bener banget. Apalagi juga Popmart ini kan juga udah mulai masuk ke mall-mall di Indonesia nih gitu. Di Kelapa Gading udah mulai masuk, terus juga di daerah-daerah Gandaria City dan sejenisnya udah mulai masuk nih. Makanya ini juga cukup miris sebenarnya ya. Tapi lu ikut beli?
lebih ke just tip. Just tip. Oh, ada just tipnya juga. Ada just tipnya juga nih Jar. Ah. Jadi kita juga cukup minta atau ngasih duit ke orang gitu ya. Ya biar orang ini yang ngantri nih. Ya, walaupun itu nggak dibenarkan sebenarnya ya gitu. Jangan-jangan yang ribet nih orang yang just tip itu. Orang ini yang ngantri yang baku hantam, jangan-jangan mereka nih. Iya, orang-orang yang just tip ini. Makanya ini juga sampai baku hantam buat beli boneka Labubu nih beritanya nih ya. Waduh. Tapi gue penasaran sih sama boneka-boneka kayak ginian. Itu sebenarnya kayak kita beli udah langsung dapat, maksudnya kayak udah ngelihat nih, Iya, kayak bonekanya kita apa? masuk kayak ke salah satu store, Iya. misalnya mau boneka Yang begini. Bernard Bear misalnya. Iya. Nah, langsung ambil yang pengen kita itu. Kalau Nah. yang fenomena ini kayak gitu juga nggak Nah sih? kalau Labubu dan sejenisnya ya ini tuh berbeda nih Zar. Jadinya boneka ini tuh mungkin secara kayak tampilan look mungkin jenisnya mirip ya gitu. Kayak ada apa kepalanya besar, terus juga ada banyak kayak bulu-bulu beruang, begitulah kurang Iya, lebih iya, gitu. iya. Tapi yang membedakan adalah aksesorisnya nih. Ada yang kayak aksesoris menggunakan misalkan baju party gitu. Habis itu juga kayak menggunakan baju-baju apa ya, kayak sebuah organisasi gitu mungkin. Oh, gitu. jadinya bisa di apa namanya, di kayak boneka ini bisa dipakein baju Pakai gitu. baju gitu. Nah tapi bedanya adalah boneka Labubu ini tidak bisa kita pilih Jar. Gitu. Jadi yang element of surprise-nya adalah itu tuh. Jadi misalkan yang pas kita beli itu kita hanya bisa beli boxnya doang. Gacha dong. Kayak gacha gitu modelannya gitu. Jadi pas kita kita beli boxnya dan kita buka terus dapatnya ini nih. Nah itu yang jadi element of surprise dan juga Iya sangat sih. relate bagi kalangan Gen Z nih. Bener gitu. banget, bener Gacha-gacha banget. gitu kurang Jadi lebih. ada rasa kayak, wah nih pengennya dapat ini. Ya, jadi ada rasa itunya tuh yang bikin Iya, meledak-meledak gitu ya. iya. Mungkin itu yang dibahas di fenomena Kidulting ini ya. Kidulting ini nih gitu ya, kurang rasa lebih itu. ini menjadi permasalahan Gen Z juga sih Jar. Jadi bukan cuma ngebahas tentang bonekanya doang nih gitu, tapi tentang permasalahan atau isu yang lagi ada di para Gen Z ini nih. Seperti berita satu ini Zar. Ini kita masih ngebahas tentang Gen Z nih. Iya. Ada berita yang judulnya adalah penggunaan kris kian masif. Gibran berterima kasih kepada Gen Z. Nah tuh. Jadi ini masih Gen Z nih Jar. Bukan akar permasalahan ya. Topik pembahasan. Iya, gitu. menarik ini. Kris ya, Kris. Kris. Ini untungnya bukan Patih ya. Nah, Patih Kris. Kris Patih maksud. Aduh, duh. Kris Patih maksudnya band itu band. Aduh ya. Tapi ini cukup relate sama gue sih Jar. Gue tuh udah jarang banget yang namanya megang cash jujur ya. Bener, gue Iya juga kan? kayak gitu. Jarang banget megang cash. Jarang Jadinya banget megang cash. ya pakai HP di scan udah kelar gitu, maksudnya lebih simple aja gitu. Kalau megang cash takutnya kayak entah itu kayak hilang, terus juga kita ada effort harus ngeluarin dompetnya, terus juga nyari kembalian dan lain-lain lah. Itu Jadi makin ribet gitu ya. jadi makin ribet gitu. Apalagi juga ditambah saat ini tuh pedagang UMKM aja, maksudnya yang tukang yang jual tahu gejrot, yang jual batagor itu di gerobaknya tuh udah ada label krisnya gitu. Jadi kita sebagai pembeli tuh gampang gitu. Iya, tapi lu pernah ngalamin gak sih pas lu mau jajan ke PKL gitu kan? Iya. Entah Singkatan PKL apa tuh Jar? Singkatan PKL. pukul. Waduh. Pedagang Pedagang. kaki 5. Aduh, kirain belok. Iya. Pokoknya PKL itu ya. Ya pedagang PKL kenapa tuh Jar? Lu pernah ngerasain nggak? Lu pengen jajan ke PKL, jajan-jajanan yang receh lah. Tapi pas lu datang ke store-nya, store-nya kalau store kan gede ya. Ke gerobak atau Iya, tempatnya lah iya, gitu. ke tempatnya. Iya. Tiba-tiba mereka Iya, nggak iya. nampilin kris. Ah. Dan lu nggak jadi jajan di situ. Pernah ngalamin nggak? Sering sih. Apalagi juga sebenarnya bukan sering itu karena kita tuh udah pede ya kan. Iya, Wah, bisa nih pakai krisnya gitu karena gampang lah gitu. Yang pas kita bayar, Bu berapa? 20.000. Bisa pakai kris gak Bu? Oh nggak bisa Mas, cuman cash. Cashless. Wah itu bingung banget ya, maksudnya. Nah, lu kayak gerobaknya gitu, ada. posisi kayak gitu gimana tuh? Gue tuh paling nahan dulu nih apa, maksudnya Jajanannya. jajannya apa ditahan dulu apa di gerobaknya, terus gue nyari ATM terdekat biasanya tuh. Ya walaupun lebih effort ya, dan gue juga salahnya tuh nggak nyari info dari awal gitu. Ya mungkin ini apa para Gen Z di luar sana juga cukup relate ya dengan cerita-cerita kita gitu. Nah, kalau dari lu emang lu sering begitu gak? Kalau gua selalu ngelihat dulu ada krisnya nggak. Ada krisnya gak? Lu baru ini Iya. harusnya begitu ya. Kalau gua gue kayak juga gitu, ya. ya makanya tadi gue nanya tadi karena gue sering banget ya, misalnya mau jajan Iya. ke warkop gitu, ngeliat dulu di meja depannya ada krisnya nggak. Kalau nggak ada tuh kayak ya udahlah nggak jadi, daripada gue ngeribetin Resah iya gitu daripada gue harus ribet kayak lo Iya, ke ATM dulu, kalau nggak minjem orang di pelanggan lain di situ ribet. kan ini jadi apa namanya, jadi nambah kerja gitu lah. Atau biasanya tuh
kalau misalkan Kris atau Cash juga nggak ada tuh suka transfer langsung ke Nah, orangnya ya seenggaknya gitu. transfer. Tapi itu kan juga cukup ribet ya, kita harus buka dulu daftar rekening dan lain-lain Iya, ya. masukin lagi. Ribet ya maksudnya ya. Tapi seenggaknya itu masih mendingan ketimbang Iya. apa namanya, kita harus ke ATM dulu. Iya. Nah, tapi itu juga penggunaan Kris yang di para Gen Z nih, ini juga diapresiasi oleh Gibran tuh yang tadi. Iya. Jadinya bahkan Gibran sendiri ya sebagai sosok anak muda saat ini ya itu juga melakukan pujian kepada generasi Gen Z ini nih gitu. Karena emang Kris ini kan emang teknologi dari Indonesia kan. Iya, betul. Ciptaan dari Indonesia. Ciptaan dari kita sendiri ya gitu. Dan ini sangat keren sekali karena penggunaan Kris ini sudah bisa dipakai di beberapa negara. Betul. Nah, tapi itu diprotes oleh Donald Trump nih, Jar. Nah, iya nih. Itu sesuai dengan berita kita berikutnya nih. Iya nih. Apa tuh, Jar? Saking mungkin Donald Trump saking melihat powerfulnya Kris ini. Betul. Sampai Donald Trump tuh protes ke sistem Kris ini. Kenapa bukan John gitu ya? John? Chris John maksudnya. Chris. Bukan Bang John ada tuh. Chris John. Beda. Kalau Bang John ya itu ya kan orang namanya Bang John banyak ya. Iya. Ini Chris John namanya. Iya. Tadi lanjutin, Jar, diprotes Donald Trump. Nih, kita tampilin di layar kaca Anda. Di protes Donald Trump, Kris tetap menjadi solusi pembayaran bagi UMKM di Indonesia. Oke. Jadi intinya Donald Trump ini nggak suka sama Kris nih karena menghambat sistem yang sudah mereka bangun kayak Mastercard, Visa dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya kita kan tadi bercandain masalah Kris ya. Ternyata Kris ada kepanjangan nih, Jar. Apa tuh kepanjangannya? Quick Response Code Indonesia Standard. Indonesian Standard. Iya. Nah, cuman ini gue masih bingung nih. Sebenarnya apa Kris itu nyebutnya Kris atau QRIS atau apa gitu. Nah, ini kan yang benar yang mana sebenarnya gue sampai sekarang masih bingung sih. Ada itu patennya ada. Ada. Oh, ternyata ada ya? Iya, ada patennya. Nih, penyebutan mungkin nih saya sajikan di layar kaca Anda. Penyebutan Kris. Nah, jadinya penyebutannya itu Kris. Bukan QRIS. Bukan QRIS. Berarti orang-orang yang di Twitter yang sosokan yang benar tuh QRIS itu ternyata salah ya? Iya, ternyata ya pemerintah sendiri yang menetapkan biar sama gitu. Iya. Biar nggak ada kesenjangan penyebutan lah. Iya. Jadinya penyebutannya itu Kris. Kris. Nah, balik lagi ke topik yang tadi nih, Jar. Tadi kenapa Donald Trump itu memprotes banget nih? Selain karena powerful tadi, ada hal lain gak nih, Jar? Karena itu sistem Visa dan Mastercard ini jadi nggak berkembang di Indonesia. Dan pajaknya mungkin ya iya, juga ngaruh ke sana ya. Kan pasti kan namanya sistem dia pasti ada keuntungannya dong kalau dia kita make produknya orang-orang Amerika. Iya, apalagi sekarang kan Amerika juga bisa kita lihat sebagai kekuatan perekonomian dunia tuh berpusat di Amerika gitu ya. Gitu. Bahkan contohnya adalah saham dan juga Bitcoin gitu atau bisa dibilang selain Bitcoin tuh apa tuh nama platformnya tuh nama platformnya kayak platform blockchain kripto iya, nah kripto. Ya, itu salah satu koinnya ya itu kan dari Tesla sendiri kan sempat kayak mempunyai suatu ini ya namanya Doge apa ya kayak koin-koinnya ada koinnya gitu. sendiri Maksudnya sebegitu powerfulnya perekonomian Amerika gitu. Bahkan dia sampai takut sendiri nih Donald Trump tentang adanya Kris ini nih. Iya, karena kalau menurut gue ya. Iya. Jadi tuh Kris ini saking simpelnya. Iya. Jadi tuh semua orang tuh jadi nggak perlu ribet untuk pakai ini. Iya, nggak perlu ngeluarin duit lagi ya. Jadi ya tinggal pakai HP. Gitu ya. Yang penting tinggal kameranya bisa nyala, bisa scan, udah pembayaran selesai. Iya. Dan mungkin itu yang ditakutkan Amerika ya. Karena melihat track recordnya Kris ini udah bagus dipakai setahu kayak kalau nggak salah ya itu di Korsel udah dipakai bahkan juga rencananya di Jepang juga udah pengen masuk ke sana gitu ya pembayaran sih ya lu bayangin aja lu ke luar negeri tapi nggak bawa duit cash tinggal Kris doang tinggal scan doang enak banget ya gitu. Enak banget itu iya nah tapi nih sebenarnya ini juga sih yang dikhawatirkan ya gitu penggunaan Kris ini kan selalu ada dampak negatif dari perkembangan teknologi nih. Benar. Gitu lu pernah apalagi gak sih kayak berita maksudnya orang tuh beli pakai Kris tapi nipu gitu. Jadi ternyata hasil screenshotan yang udah dibeli gitu. Jadi kayak bisa diedit. Misalkan harga bakso ini adalah 27.000 gitu. Jadi tinggal dia masukin harga abis sama dia warga nunjukin doang ke pembelinya tuh. Sama nama warungnya itu. Iya gitu. Itu kayak abis itu nunjukin udah gitu.
Oh, itu bahaya sih. Bahaya Bang. sih. Nah, makanya kenapa juga sekarang tuh banyak apa penjual yang udah kayak nerapin ini sistem yang kayak ada suaranya gitu. Misalkan kayak apa kita transfer 20.000 nih, habis itu ada ke suaranya. Saldo masuk 20.000. Itu itu kan berarti kita valid ya, kita beneran udah bayar tuh. Iya. Jadi ya setiap perkembangan teknologi selalu ada dampak negatifnya sih. Nah, ini ada dampak negatif lagi nih dengan penggunaan kris nih. Apa menurut tuh? gue pribadi. Iya. Jadi makin boros. Iya lagi. Iya lagi. Itu ya boros banget ya. Pengeluaran jadi makin gampang. Karena simple ya. Iya. Apa karena simple ngeluarin duitnya, jadi makin cepet juga ngeluarin duitnya. Itu sih ngeselinnya itu. Jadi gampang belanjanya. Iya gitu. Bahkan kalau kita belanja di platform online juga itu kita bisa menggunakan kris tuh. Barcode-nya kita download, kita masukin ke mobile banking kita gitu kan. Itu jadi lebih praktis lah bahasanya gitu. Jadi saking praktisnya sampai pengeluaran tuh keluar terus. Iya, keluar terus ya. Iya. Nggak bisa kita handle gitu. Benar banget nih. Jadinya tuh ya Gen Z dengan pemasukan yang sekian, dengan pemasukan sekian, pengeluaran makin membengkak, jadi makin stres. Betul. Nah, masih ngomongin Gen Z nih, Jar. Ini ada berita yang unik lagi tentang Gen Z nih. Apa tuh? Gitu. Ada berita di mana fenomena quiet quitting di kalangan Gen Z Jepang tolak kerja berlebihan dan utamakan hidup yang seimbang gitu. Jadi kurang lebih ya kayak work life balance di kita lah gitu. Gitu apa kalau di Jepang tuh bahasanya quiet quitting gitu. Jadinya dia tuh kayak menolak, nggak mau kerja berlebihan gitu. Quiet quitting gitu. Coba diartiin satu-satu. Quiet, keluar. Quieting? Berdiam. Quieting apa? Ya apa kurang lebih ya dia tuh pokoknya kayak berdiam diri atas penolakan apa kerja yang berlebih gitu. Jadi misalnya Jar ya, ada atasan lu nih, nyuruh lu kerja bikin program, lu kerja bikin ini gitu. Abis itu lu diem nih, nggak mau, gue lagi quieting. Nah itu namanya apa? Itu adalah fenomena yang dimaksud di Jepang ini gitu. Tapi untungnya kan kalau kita kan kerjanya semaksimal mungkin dong. Kita mah semangat apa kerjanya. Itu quieting apa itu ya gitu. Iya. Kita mah semangat ya. Gen Z soalnya ya. Tapi emang kerja keras tuh diperlukan karena emang yang namanya mengarungi dunia ini perlu yang namanya duit. Jadi lu kerja buat duit, Jar? Ya kan ya bukan cuma duit sih. Ya, betul. Itu alasan utama sebenarnya duit. Alasan utama ya, masa orang kerja nggak dikasih duit? Bisa juga dibayar dengan makasih, Jar. Ya. Itu tapi kan nggak ada yang tahu kita gimana. Nah makanya ini sih yang unik dari berita tadi tuh ya. Jadinya ternyata permasalahan Gen Z ini gak cuma ada di Indonesia doang nih, tapi sampai ke mancanegara. Salah satunya adalah Jepang ya. Jepang yang dikenal dengan workaholic gitu, yang kayak disiplin atas pekerjaan, dan ternyata ada juga fenomena di kalangan Gen Z-nya mereka gitu. Paling itu sih yang gue emes sama berita ini nih. Tapi ini kan lu pernah langsung ke Jepang kan, San? Iya. Kalau lu ngeliat sendiri fenomena yang di sana kayak kan dia emang lingkungannya workaholic banget ya, bekerja banget ya. Kerja keras banget sampai gue ngeliat di media sosial tuh kayak ada orang teriak-teriak di jalan. Iya. Di di MRT gitu. Iya, di persimpangan dia tiba-tiba namanya marah-marah sendiri, nangis-nangis keras. Itu lu nemu nggak di pas waktu ke Jepang? Nemu sih jadinya yang pas gue kemarin keluar negeri beberapa waktu yang lalu ya, itu tuh gue kenapa ke dua kota ya gitu, kota Osaka sama kota Tokyo gitu. Nah gue tuh kayak ngerasa di Tokyo, di kota Tokyo ini nih kayak seperti Jakarta gitu, jadinya kayak beneran sistemnya tuh kayak cepet banget gitu, kayak kerja yang orang-orang di MRT nih gitu kayak beneran abis turun langsung naik tuh kayak ada yang jalan cepet, abis itu kayak beneran cepet banget lah pace kerjanya gitu. Nah kalau gue di Osaka tuh kayak gue tuh ngerasa lebih santai gitu, kayak sebeda itu gitu. Kayak desanya gitu lah ya. Kayak Bandung sama Jakartanya lah gitu. Oke. Itu di keep dulu permasalahan Gen Z di seluruh dunia. Oke. Karena di segmen selanjutnya kita masih bahas juga nih permasalahan yang ada di Gen Z nih. Oke. Jadi di segmen selanjutnya buat Gen Z yang ingin tahu bagaimana untuk mengatasi stres yang berlebih. Isu-isu di para Gen Z ini. Iya, kita akan sajikan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Kembali lagi di
Apa kata Gen Z? Aman banget sih. aman banget ya. Aman banget Aman sih. banget Aman kok. banget sih. Oke pemirsa, tadi kita di segmen sebelumnya nih, kita udah ngebahas tentang isu-isu para Gen Z nih gitu. Nah tadi juga lu sempat nge-spill dikit kan, bahwa ada berita unik apa nih tentang Gen Z nih, Jar? Nah nih, Iya. permasalahan Gen Z. Studi, banyak Gen Z berhenti bekerja karena balas dendam. Waduh. Ini penyebabnya. Jadinya ternyata banyak Gen Z kayak mungkin resign kali ya. Iya, kayak hektik di pekerjaan mungkin, atau enggak dendam sama atasannya mungkin ya. Oh iya, jadinya mereka balas dendam. Iya. Balas dendam dengan apa namanya? Dengan resign. Dengan resign gitu. Jadinya mungkin ini gue juga apa namanya, kayak balas dendam ini banyak artian gitu kan ya. Bisa kayak dia udah muak dengan pekerjaan, habis itu pengen membuktikan di dunia luar gitu. Atau dia pengen kayak emang kesel secara pribadi apa gimana gitu. Gue juga nanti bakal kita dalamin lagi ini berita gitu, karena ini berita juga masih simpang siur dan juga cukup kaget ya bagi kita gitu. Karena balas dendam ini kan bagi para Gen Z itu kayak sesuatu yang bisa dibilang banyak artian. Kalau Gen Z ini dibilang lemah lah, Gen Z ini kayak nggak gampang diatur lah gitu. Gitu. Jadi kalau menurut lu sendiri gimana nih Jar berita ini? Gimana ya? Sebenarnya kayak konsep balas dendam ini kayak kalau dari pandangan gua mungkin terlalu kejam ya. Iya. Kayak kan namanya bekerja mungkin apa ya? Kalau gua mikirnya gini, kita udah kerja di suatu perusahaan tapi dia udah kayak ngasih rezeki lah ke kita dengan melalui gaji. Tapi kalau kita apa namanya nggak ada bentuk terima kasih dengan perusahaannya, apalagi dengan cara balas dendam, itu kayaknya nggak apa ya, menurut gue bukan, kayak kurang etis gitu. Kurang etis sebenarnya, lebih ke etika lagi balik-balik ya, karena ujung dari semua ya kita sebagai pribadi adalah attitude itu nomor satu nih Jar. Karena gue apa ya, pernah dengar janganlah kamu mengecewakan orang yang pernah memberi kamu. Iya betul. Ada kutipan kayak gitu. Jadinya jangan orang-orang yang pernah memberi kita apapun itu rezeki, jangan dikecewain. Iya. Makanya ada kutipan juga, ingatlah orang yang memberi kamu tapi lupakan orang yang pernah menyakitimu. Wih cakep. Ada lagi Jar. Apa tuh? Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Wah, itu kutipan lagi tuh. Itu apa, kayak pernah denger ya? Film ya? Film seperti dendam harus Cuman gue juga bingung ini sih, misalkan dia balas dendam dengan resign ya gitu. Itu kan kalau sekarang kan juga lagi banyak fenomena ini adalah susah mencari pekerjaan gitu kan ya. Gitu kayak ada Gen Z nih datang ke suatu perusahaan gitu kan ya. Bukannya dia ngasih CV malah dicium. Apa tuh? Taunya malah Civiki. Waduh. Civiki dong. Salah ya. Civiki. Maksudnya bisa aja loh. apa misalnya ya fenomena begitu kan itu juga cukup marak di kita nih. Maksudnya kita nggak bisa semata-mata balas dendam dengan resign gitu kan. Soalnya kan pekerjaan di luar sana tuh banyak orang yang pengen mencari pekerjaan gitu. Banyak orang yang masih pengangguran gitu kan ya. Makanya itu adalah PR kita bersama nih dari masyarakat dan juga dari pemerintah supaya kita bisa menemukan kebijakan dan juga solusi gimana caranya agar angka pengangguran di Indonesia itu bisa turun. Benar banget. Iya. Dengan fenomena mencari kerja ini lagi tinggi ya. Iya. Apalagi banyak mulai badai PHK di mana-mana. Di lapangan banyak banget ya, di lapangan sekarang tuh. Jadi apa ya, sedikit kita rada miris buat teman-teman di luar sana, dan mudah-mudahan teman-teman yang lagi sedang mencari kerja atau lagi di PHK dari perusahaannya, semoga bisa diganti lebih lagi. Betul. Pekerjaannya lebih baik lagi, yang belum dapat kerjaan bisa dapat kerjaan yang bisa membuat lu bahagia dan bangga atas kerjaannya. Bahkan kan kita juga selain ada swasta, ada namanya pemerintahan kayak PNS gitu tuh. Tapi apa lu tau gak Jar, kalau PNS itu tuh cukup hot untuk dibicarakan gitu. Iya kan? Karena ya PNS. Panas. Oh iya. Panas. Aduh. Nah, ngomongin panas ini San, ini ada berita yang lagi panas-panasnya lagi nih. Apa tuh berita lagi panas-panasnya? Berita yang nggak mengenakan buat lagi kita. Hot, iya, panasnya banget nih. Ternyata COVID-19 kembali merebak di luar negeri. Ya ampun, jangan Kemenkes sampai. minta masyarakat waspada. Waduh.
waduh ini COVID-19 Iya, kan nggak mau kan ada part 2-nya gitu. jangan sampai ada COVID-25 ya kan 19 karena di tahun 2019 kan ya. Iya, benar. Jangan sampai ada COVID-25. COVID-25 gitu. Nggak mau sih, nggak mau. Gue tuh sama COVID cukup trauma sih Jar. Apa tuh? Gitu karena ya gue tuh melewati masa-masa COVID saat di dunia perkuliahan gitu. Kan Jadi- sama, gue juga. Emang lu kuliah di mana? Hah? Beda ya? Enggak, maksudnya Oh, kan iya, kita iya, kita kan Gen Z seumuran ya? iya. Masih Lo sama kuliah, ya gue gitu. juga kuliah dong. Soal tuh kalau misalnya kita lihat lagi throwback ke belakang ya, Hmm. pas kita kena COVID itu kayak seakan-akan dunia berhenti berputar ya. Kayak maksudnya bisa aja. kita kena lockdown, Iya. kita juga apa ditusuk hidungnya nih, Apa namanya? Swab swab test gitu, swab test gitu. Terus juga kita harus vaksin 3 kali. Iya. Terus kemana-mana pakai masker itu cukup ini sih miris lah kita Iya, lah, miris ya. Gak enak juga ya melewati Iya. peristiwa tersebut. Betul. Dan mungkin Iya, ya jadi mudah-mudahan ya nggak semakin menyebar ya. Amin. Iya buat pemirsa di luar sana, ini kan udah ada himbauan dari masyarakat nih supaya kita bisa Dari Kemenkes. dari Kemenkes langsung Iya, ya dari gitu, Kemenkes langsung. untuk kita bisa menghindari yang namanya COVID gitu dengan langkah-langkah preventif nih, seperti cuci tangan yang bersih, terus juga kita harus minum vitamin yang banyak gitu. Tapi kayaknya ada yang lebih penting. Apa tuh? Harus lebih aware dengan imun kita sendiri, Imun kita ya, salah satunya dengan olahraga. Olahraga, iya, betul. Lu Penting banget. kalau sekarang nih masih rajin-rajin olahraga gak sih, Wah, Jar? rajin banget olahraga. Rajin banget ya. Karena dengan olahraga stres tuh kayak udah hilang sebagian gitu. Tapi nih Jar ya, Hmm. ngomongin olahraga nih, lu tau gak ada olahraga yang bikin bosen? Apa tuh? Lu tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Olahraga yang bikin bosen adalah olahraga bowling. Soalnya kan kayak Boring gitu gak sih, kayak boring. bowling gitu gak sih kayak Boring. tuh pokoknya. Itu sih tapi benar sih olahraga tuh bisa meningkatkan imun Iya. kita dan juga bisa menjaga kesehatan kita ya, baik Iya. kesehatan secara fisik maupun jasmani ya. Bener Insana in corpore sano. Nah, di dalam tubuh yang sehat Ada terdapat sanyo buat masak. Apa sih artinya? Apa sih? Karena apa? di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang kuat. iya. Itu. Ya, pokoknya itulah yang ada berbagai langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah merebaknya COVID-19 ini nih. Iya, benar banget. Itu. Ini ada informasi selanjutnya, yaitu ini kabar baik nih. Kabar baik? Tadi kan kabar panas nih. Iya, Nggak ada apa enak nih, Jar? Kabar baiknya? baik nih. Sah. Nih, lihat nih. Sah pelancong Indonesia kini bebas visa transit ke Cina. Oh, wow. Jadi ke Cina kita gratis nih. Iya, nggak harus ngurus visa nih. Ngurus visa ya, kita Iya. cukup paspor aja ya. Iya, benar. Jadinya mungkin ada di sini Gen Z atau yang gabut mau Iya. ke Cina, nah kesana aja. Kesana aja ya. Iya. Soalnya kayak nggak perlu bayar visa lagi. Mm-mm. Cuman mungkin ya ada berbagai pajak-pajak di Cina gitu kan. Iya. Ini ngomongin Cina, sempat nonton ini gak live streamingnya ISO Speed tuh. Oh, yang iya. di Cina. Wah, itu keren banget itu. Wah, itu secara teknologi kayak ini banget ya. Itu Kayak membuka pandangan baru tentang Cina itu sebenarnya. itu tuh kayak apa, teknologi tuh sebegitu majunya di Cina ya, kayak mobil terbang, terus juga yang kayak ada yang HP bisa transparan gitu-gitu tuh. Itu banyak banget Cina ternyata ya. Iya, itu jadi apa ya? Oh, ternyata dunia udah maju banget ya. Maju banget ternyata ya, sebegitu majunya tuh Cina tuh. Keren. Ya mudah-mudahan ya kita bisa kalau gabut ke Cina gitu ya. Amin. Soalnya ini udah dibebasin nih. Ah. Udah bebas visa, jadinya tinggal datang ke sana aja. Iya betul nih Jar. Nah nih ngomong-ngomong Cina, ada ini, lu tahu lagu Cina nggak, San? Lagu Cina. Sebenarnya kalau lagu Cina gue kurang ngikutin sih. Gue tuh ngikutin adalah drama Cina. Yang di TikTok, yang di TikTok gitu. Iya, itu banyak banget itu. Kaisar Kembali ke Desa. Terus juga ada yang dia pokoknya nih pattern deracin itu tuh itu tuh selalu sama tuh. Kayak orang kaya nyamar jadi orang miskin. Habis itu dia kayak diremehin gitu. Baru dia ntar akhirnya jadi bos yang kaya raya yang naungin perusahaan semuanya. Taunya yang jelekin itu ngelamar ngelamar di perusahaan. anaknya, iya. Ngelamar di perurusan yang itu. Iya gitu. gitu. Dijelek-jelekin itu. Itu Wah, itu. Tapi itu apa ya? selalu begitu ya. Konten-konten kayak gitu kayak menarik dari segi penulisan ceritanya, dari menarik karena itu gini. Kalau gini
Itu mendorong. Mendorong ya, udah lanjut. Yang dijual dari drama Cina adalah kayak harapan-harapan, inspirasi gitu tuh, kayak bener banget. apa kita pengen jadi orang kaya, terus juga yang biliar, inget gak yang apa namanya, anak kecil main biliar dan ternyata dia tuh kayak jadi dewa biliar gitu tuh. Bukan cuman dewa kipas tapi dewa biliar tuh. Bukan cuman dewa yang main di 19. Dewa 19. Wah, sampai begitu. Dewanya ngamuk tuh. Apa dewanya ngamuk? Yang main gitar tuh adalah Dewa Bujana maksudnya. Iya. Maaf ya Dewa Bujana sampai getar itu. Maaf. Gue ngefans juga kok sama Dewa 19 juga. Dewa 19 juga ya gitu. Sering banget. Hubungan Dewa 19 sama Covid-19 apa, Jar? Sama-sama 19. Kita jangan masuk ke ranah itulah ya. Iya. Kita masuk ke berita berikutnya aja nih, Jar. Berita berikutnya apa tuh, San? Kita ini ngomongin tentang Gen Z lagi nih. Tapi adalah dari ranah permusikan nih, Jar. Musik. Ada berita yang menyebutkan bahwa indie dan alternatif pilihan musik Gen Z. Jadi ini menurut studi yang sudah kita baca nih, itu dibandingin musik pop, musik jazz, ternyata para kalangan Gen Z ini lebih menyukai musik-musik indie nih. Gitu. Lagunya si ini, Mangu. Mangu, aku mangu. Ada semut, apa sih lagunya? Lagu Mangu tuh yang apa ya? Mangu, aku mangu. Gila. Nah itu. Masuk logi. Itu masuk lagu indie kan itu? Lagu indie. Dan juga ada juga lagu yang baren. Apa tuh? Indie baren. ada penyiar di Indie Prambors, ada di Jar. Gitu. Maksudnya indie ini tuh jadinya karena mungkin selera musik apa para Gen Z itu cukup beragam gitu. Apalagi nih ada faktor nih tentang masalah musik-musik indie nih, Jar. Apa tuh? Jadinya awalnya tuh musik indie ini adalah musik yang dipelopori oleh anak-anak alumni IKJ nih. Oh iya? Gitu, kayak ada David Bayu yang Naif itu alumni IKJ. Rumah Sakit anak-anak IKJ. Bandnya Vincent dan Desta Club 80s itu anak-anak IKJ. Dan beberapa band-band dari IKJ tuh itu yang mempelopori terbentuknya musik-musik indie nih. Jadi tuh apa secara fase ya. Secara fase kalau kita lihat di tahun 80-an itu kan kayak musik-musik rock, Green Day dan lain-lain lagi masuk apa ke tahun 90-an dan 2000-an itu adalah musik-musik indie nih gitu, kayak musiknya yang band Rumah Sakit, terus juga ada bandnya Morfem gitu yang lagunya Timur, dan musik-musik independen lainnya lah gitu. Baru masuk di tahun 2010-an nih, Jar. Itu masuk musik-musik Melayu nih. Oh, musik Melayu. Gitu kayak Wali, The Massive, Ariel Peter Pan, Bagindas. The Bagindas gitu. Lu tahu gak sih, lu ngikutinnya ke musik-musik Melayu apa musik-musik indie nih? Gue sejauh ini ngikutinnya musik-musik Melayu. Nyanyi dong satu lagu. Ya. Apa ya? Oke, cukup tercopyrightnya. Nah, pokoknya begitu nih, Jar. Nah, kalau dari lu sendiri, lu memandang studi ini gimana nih, Jar? Studi Gen Z yang suka musik-musik indie nih. Iya sih, cukup relate ya. Cukup relate. Karena emang di sekitar gue juga banyak nyetel lagu-lagu yang berbau indie gitu kan. Berbau indie. Dan gue ya akhirnya makin kesini juga, nih suka juga karena nggak tahu ya, perasaan gue lagu-lagu indie nih dari lirik lagunya tuh udah bisa dipahami. Iya. Jadinya bukan yang bukan yang bahasa kiasan atau dan sebagainya. Jadi jadinya bisa langsung, nih maksudnya ini, kayak lagunya di Mangu itu cinta beda agama. Beda dalam agama ya. beda agama. Nah, itu kan udah jelas beda arah kiblatnya. Itu udah jelas banget tuh. Sulit diterka, kita lagi sama arah kiblatnya. Cara berdoa gitu, itu udah tentang beda agama banget ya. Jadinya tuh yang bikin menariknya menurut gua, musik-musik kayak gitu nggak perlu kita effort lebih untuk memahami isi dari lagunya. Iya. Pokoknya kurang lebih begitulah ya tentang studi musik indie. Ternyata relate. Betul. Nah, tapi nih, Zar, ngomongin musik di kalangan para Gen Z nih, ada lagi berita yang paling hangat nih. Apa tuh? Ini ada berita tentang Pesta Pora hadir kembali di tanggal 5, 6, dan 7 September 2025. Berarti berapa bulan lagi tuh? Sebentar lagi lah ya. Juni, gitu. Juli, Agustus, September. Ya 4 bulan lah. 4 bulan lagi 4 gitu. Bulan, 3 bulan. Nah, jadi buat kalangan para Gen Z ini, Pesta Pora adalah suatu festival musik yang cukup besar nih, Zar, gitu. Setiap tahunnya pasti ada nih. Tapi gue jujur belum untuk masalah musik sejauh ini gue tuh
menikmati ya buat di perjalanan doang. Tapi kalau untuk konser gue jujur belum pernah nih. Karena lu introvert ya mungkin. Iya ya? sih, gue emang introvert ya. Tapi ngomong introvert gimana ceritanya? enggak Kurang apa lebih namanya gitu ya. jadi tuh untuk mungkin ini gua masih takut mencoba hal baru gitu ya. Kayak Mas butuh ada orang yang nemenin. Lu tuh pengen di zona nyam-nyam ya? Ya nyam-nyam. Itu brand-brand jangan. Zona nyaman maksudnya. Lu tuh harus keluar dari zona nyaman itu tuh. Bener. Tapi ini gue menarik nih kalau Pestapora. Ngikutin konser kayak gini nih alurnya harusnya seperti apa, San? Alurnya ya gitu. Mungkin buat para ya, Gen Z di luar sana yang nggak tahu nonton konser, atau para mama yang pengen mengikuti musik-musik para Gen Z nih gitu. Ini bisa nih. Jadinya apa namanya? Kurang lebih Pestapora ini tuh dijual secara beruntun gini. Bisa kita langsung beli 3 tiket dan kita bisa menikmati manggung tersebut di beda-beda tempat nih. Ada yang di kanan, kiri dan di jadinya gitu. Pestapora itu event ini bukan satu panggung doang. Bukan satu panggung doang, tapi ada berbagai panggung dan genrenya pun. Berarti kayak ini dong. Kalau maaf ya, kayak nggak gue maafin lah. Bercanda. Terus. Kayak Tomorrowland bukan sih? Tomorrowland bisa juga, tapi Tomorrowland tuh versi mahalnya lah gitu. Versi yang luar negerinya lah gitu. Kalau di kita tuh ada namanya Pestapora gitu. Ya walaupun ada genre-genrenya beragam gitu, tapi kurang lebih ini sama seperti studi yang kita bahas sebelumnya tuh. Bahwa musik-musik indie ini sangat banyak di Pestapora nih, Jar. Wah, mantep banget itu tuh berita-berita kita hari ini. Nah, itu tuh menarik. Kayaknya gue harus coba buat nonton. Coba, lu mau berangkat kapan? Sekarang aja, ayo. Kan belum buka. Belum buka ya? Lu sampai sana juga nggak ada panggungnya. Iya, belum buka soalnya masih jam 5:30 ya. Belum jam 6. Belum buka jadinya. Oke, itu thank you banget untuk highlight insight buat gua yang nggak tahu tentang konser. Betul. Kayaknya harus sama lu dah. Betul, harus sama gue, jadinya lu tuh harus gua ajarin gini, Jar. Jadi gini, Jar. Oke, udah cukup. Cukup ya. Karena nih untuk menuju Pestapora pasti kan kita perlu namanya transportasi Online dan juga transportasi dari pemerintah. Iya, transportasi umum namanya. Iya, jadi kemana-mana nih gitu. Nah nih itu akan kita bahas di segmen selanjutnya nih. Oke, karena berarti masih ada berita nih, Jar. Iya, masih ada berita lagi nih di segmen selanjutnya tentang transportasi umum. Iya. Terutama yang di Jakarta nih ya. Oke. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Aman banget kok. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Kok. Oke, Zar, tadi di segmen sebelumnya nih, lu kan sampai kayak nyempil dikit ya tentang topik pembicaraan yang akan kita bahas di segmen kali ini. Bener. Bacain dong, ada berita apa hari ini? Nah, berita kali ini adalah bukan hari ini ya sebenarnya ya, berita yang telah ada gitu. Berita satu ini nih kita tampilkan. Oke. Pramono tengah kaji pegawai swasta juga wajib naik transportasi umum. Wow, ini menarik banget nih. Ini apa kebijakan? Kalau di episode sebelumnya kita sempat ngebahas tentang kebijakan yang taman 24 jam nih. Iya. Sekarang dari Gubernur DKI Jakarta ada lagi tentang kebijakan ASN harus naik transportasi umum. Pegawai swasta dulu. Oh, apa pegawai swasta? Iya nih, pegawai swasta lagi dikaji buat naik transportasi umum. Oh, gitu pegawai. Oh, berarti pegawai swasta ya. Ini apa cukup menarik nih. Jadi dari pandangan lu sendiri nih, Zar, gimana menyikapinya? Sebenarnya apa ya? Naik transportasi umum, kalau semuanya naik transportasi umum padat juga itu. Padat banget ya. Padat banget. Soalnya di kereta aja tuh udah ini banget, udah padat banget. Apalagi ini ya Manggarai ya. Manggarai itu itu tuh ya pas lagi jam-jam kerja tuh udah kayak zombie ya. Lari-lari kesini dan juga jam antar waktunya tuh mepet gitu, dari stasiun 1 ke stasiun 2 tuh jadwalnya tuh mepet banget gitu. Makanya orang-orang pada lari-lari ya. Jam masuk kerja itu hektik banget itu buat buat di transportasi umum, apalagi di KRL tuh kan. Jalur Depok itu. Jalur Depok Bogor. Wah, itu tuh parah banget itu, banyak banget orangnya. Ditambah ada pegawai swasta juga ya. Iya. Kalau ini kan diksinya wajib ya, berarti kan jadi harus ya jadinya, iya.
Tapi ya Bahkan mandi aja wajib itu harus berarti ya. Ini ya, wajib wajib benar. langsung gitu. Benar. Tapi ya semoga dengan kajian ini mungkin pemerintah juga harus aware juga dengan armada-armada yang disajikan. Iya. Kayak menambah armada bus, armada kereta, itu juga Iya. harus mumpuni juga menampung sebegitu banyak orangnya. Iya. Harus sama lah, jangan sampai penumpangnya membludak tapi armadanya segitu-segitu aja. Iya, betul. Jadinya yang ada numpuk di stasiun. Iya, stasiun 1 tuh numpuk banget, yang lainnya pada sepi gitu ya. Iya. Nah, tapi nih Zar, kebijakan ini bukan cuma di pihak swasta doang nih Iya. gitu. Ini ada juga berita nih Zar. Pramono Anung ASN Jakarta harus naik transportasi umum yang tidak mau dibinasakan saja. Wah. Serem juga ya. Kalau kebijakannya. ini gue setuju. Soalnya kan ASN lah gitu. Iya, Kalau tadi kan ASN. mungkin dari swasta kayak masih wajib gitu kan ya. Ini kan juga udah arahan dari pemerintah langsung nih ASN. Soalnya kan kalau pegawai swasta kan dia nggak ada lingkup buat ke peraturan kan. Iya. Nah kalau ASN kan berarti seenggaknya dia Mengikuti peraturan yang udah ada gitu ya. iya maksudnya ada jalan buat mengubah peraturan. Iya. Jadinya dia tahu dong tragedi di lapangan kayak gimana. Maksudnya kejadian di lapangannya tuh kayak gimana, apakah benar Iya. ini numpuk atau enggak, karena kan kita sering kali dapat informasi yang bilang kenapa armada nggak dikurangin aja, kalau enggak Kenapa armada udah nggak ada bandnya gitu ya? Itu armada apa sih? Armada band. Tapi udah nggak ada kan ya, bener ya? Nggak tahu Apa- masih ada ya? masih mungkin ada. mungkin gue sebagai Genji yang Nggak kurang ngikutin mendengarkannya. mungkin, iya. Mohon maaf. Ah. Buat armada respect. Respect gitu. Jadi mungkin harus dikaji ulang lagi ya, Iya, Mas Bapak Pramono, dikaji ulang lagi dan solusinya sebenarnya udah bagus. Ini sih kayak yang dari kebijakan Pramono Anung nih, yang ASN dan juga pegawai swasta ini menyuruh naik transportasi umum supaya tidak macet. Ini tuh sebenarnya mirip juga kebijakan dari pemerintah Amerika nih Jar, yang kayak yang gue baca, tapi walaupun ini nggak tahu sudah diterapkan atau masih wacana gitu. Jadinya di ibu kotanya Amerika gitu, khususnya Washington DC, itu dia tuh kayak melakukan himbauan juga, tapi sifatnya himbauan ya gitu pada pegawai-pegawainya supaya naik transportasi umum aja gitu. Karena benar nih seperti yang udah Pramono Anung sampaikan, bukan cuman supaya nggak macet jalanan, tapi supaya mereka tuh bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi dia dalam membuat kebijakan nanti bisa lebih sesuai dengan masyarakat gitu. Nah itu maksudnya. Itu di Washington DC begitu tuh. Tapi lu tahu gak Washington DC-nya itu adalah DC Ratnasari. Waduh. Desi Nah, Ratnasari. Ini akhirnya nangkap nih Desi ya. Bercanda. Desi Ratnasari. Washington DC itu ya, ibu kota. Jadi ya mirip-mirip seperti itu Ya aja. semoga kebijakan ini bisa bermanfaat. Amin. Dan bisa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Iya, betul. Dan nih kita lanjut aja ke informasi selanjutnya. Oh, masih ada tuh Iya. informasinya. Nih masih banyak dong. Masih banyak banget ya. Iya. Gila. Nih berbeda jauh dari tadi. Nih Iya. di luar negeri. Informasi kali ini nih kita Oh, bukan Pramono Anung lagi nih. bukan. Oke. Kita geser ke Mancanegara. iya, ke mancanegara. Ada apa tuh, Korea Jar? Selatan. Ini ada salah satu YouTuber yang bikin konten mukbang, Wow. tapi tetap langsing. Lihat nih, kita tampilkan. Wah, Bikin itu fotonya penasaran, dia. YouTuber mukbang asal Korea Selatan ini tetap langsing meski makan banyak. Wah, yang pun tuh fotonya tuh dia makan udon, Iya. makan kari, makan sate, udang. Banyak banget ya. Tapi kok bisa masih tetap langsing ya? Nah, itu tuh menariknya tuh. Apa cara pencernaan cepat Kal- keluar atau gimana? Nah, setelah diteliti dari kedokteran sana, Iya. ternyata lambungnya itu 30% sampai 40% lebih besar dari lambung orang umumnya. Oh, lambungnya yang besar Iya, gitu. jadinya penerapan Sehari-hari pencernaannya, makanan, iya, pencernaannya itu jadi lebih besar lagi ketimbang orang-orang pada umumnya. Ya gitu. Tapi dia tuh kalau misalnya pencernaannya besar, itu jatuhnya ke pencernaan nama baik gak sih, atau dia Pencemaran. Oh, pencemarannya. Ini tadi ngomongnya apa? Pencernaan. Pencernaan. Oke, salah. Pencernaan. Lanjut, Jar. Berarti itu secara studi begitu ya. Tapi lo Di ini Korea nggak Selatan. ngomongin makan nih? Iya. Lo orang yang makan dikit cepat gemuk atau makan banyak gak gemuk-gemuk? Kalau gue tipe orang yang kalau makan
makan sendiri. Minum sendiri. Makan sendiri, minum sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur juga sendiri. Ini paling gue seringnya tuh malam sih. Apalagi misalkan gue ada pertandingan bola nih. Gitu kan kalau pertandingan bola tuh biasanya di sekitar jam 12 sampai jam 2 malam tuh. Apalagi kan gue pecinta Barca ya. Wih, Fisca Barca, Barca. Fisca Catalunya. Wih. Wah, itu. Nah, Barca itu pertandingan bolanya selalu di malam hari tuh. Nah, Yang dimana nggak mungkin dong gue malam hari cuman diem duduk nonton bola nggak ngapa-ngapain gitu. Itu namanya kaku mas. Salah. Bukan begitu tuh. Nah gue tuh kayak selalu ada hal yang gue cemilin tuh gitu. Kayak ya paling nggak banyak sih, kayak cuman nasi ayam bakso sate Nah, padang, itu berat, terus- Mas. Itu Oh, berat, ya? Mas, Nah, berat. pokoknya makan makanan kayak yang buat demilin Nah, doang sih. Cuma nah, ternyata itu mie gue baru tiga- tahu. mie 3 tambah nasi telur. Iya itu mah lapar mas namanya, bukan ngemil. Gitu pokoknya. Ya kalau sendiri nih, lu tipe yang makan banyak nih atau makan dikit nih? Gua tipe orang yang sesuai dengan yang masuk. Makan banyak gue jadi gemuk, makan dikit gue jadi kurus. Oh, Tapi- kalau nggak makan jadi lapar ya? Iya, jadi lapar. Lebih ke asam lambung sih. Asam lambung. Kena asam lambung gitu Iya ya. iya. Oke. Jadi, jadi ini kan kelainan ya, kelainan dari YouTuber mukbang ini. Iya. Jadi mungkin buat para pemirsa di luar sana Iya. yang makannya banyak itu tetap harus dibarengin dengan olahraga. Iya. Bahkan kalau di kalangan para Gen Z ini pasti sering banget ya. Kita tuh pas lagi sendiri nih makan sambil buka YouTube ngatain orang makan gitu. Itu menambah nafsu makan. Iya sih. gitu, apalagi kayak mukbang-mukbang gini ada Tan Boy Kun tuh, ya kan ya. Dia kan makan kayak nggak habis-habis gitu. Dede Inun mukbang. Dede Inun mah itu bukan mukbang ya, itu ya aneh namanya, aneh mas, salah. Itu pokoknya. Ya tetap aja untuk pemirsa yang mau makan banyak tetap harus Iya. dibarengin sama olahraga. Olahraga. Nah, olahraga di Jar, seperti berita satu ini Jar. Hmm. Ada berita yang menyebutkan di mana mau main padel seperti public figure, siapkan dana segini dulu. Padel, main padel. Ini kan lagi FOMO banget nih. Ada yang nyebutnya padel, ada yang nyebutnya pedal. Oh gitu ya? Iya gitu. Jadinya Pedal ada tuh bukan dua. yang di sepeda itu ya? Itu mah apa namanya? Ya pedal. Pedal. Ada juga yang nyebutnya apa padel ini, ada yang nyebutnya baji deh. Itu yang Padel baji deh. yang goyang-goyang itu. Iya, yang goyang-goyang lagi nyebutnya. Pokoknya gitu nih Jar. Jadi Jadi lagi rame banget iya, nih gitu, olahraga padel public nih. figure nih ya gitu, pada kayak kita lihat nih yang kalau yang dari yang gue lihat story-nya tuh adalah kayak Vidi Aldiano, Wah. terus ada Mahal ini, Rizky Febian dan lain sebagainya tuh, kayak dia tuh instastory-nya tuh pasti pernah main pedal nih Jar, dan itu tuh unik-unik ternyata ya. Jadinya yang pas gue cari tahu harga pedal itu cukup besar gitu. Berapa tuh? Itu kalau ya boleh di-spill? ya itu bisa sampai harga jutaan lah gitu kalau misalkan kita menggunakan lapangan yang cukup banyak lah gitu kurang lebih. Tapi lu pernah main padel? Gue pernah online sebenarnya. Serius ini online. Emang ada? Ada Game padel padel online. online? Gitu ada. Jadinya sebelum ini padel ini merebak ini kan adalah dari tenis awalnya gitu kan. Ah, ya. Nah, yang pas gue main tenis itu gue tuh udah main game online ini padel atau pedal ini nih gitu. Dan yang pas gue main baru beberapa tahun kemudian, dan sekarang ini mulai booming nih gitu. Oh. Jadi ya itu untuk di luar negeri sebenarnya bukan suatu hal yang baru gitu, karena Yeah. mungkin masuk Indonesia dan masyarakat kita banyak yang FOMO gitu ya. Iya. Apalagi sekarang juga bisnis lapangan padel kan juga cukup banyak ya gitu. Jadi itu ya. Kalau dulu kan mungkin trennya adalah futsal dulu ya. Iya. Gitu, terus juga olahraga kayak futsal, olahraga futsal, terus bulu tangkis. gitu. Kalau sekarang ke pedal nih atau padel gitu. Itu Tapi menarik Menarik banget Gue sih. mau nyoba tapi main ya. padel nih. Tapi gue penasarannya nih, aturan padel ini kayak gimana dia? aturan padel ini sebenarnya mirip kayak tenis nih Jar. Jadinya harus 1 kali pantulan, baru bisa kita sekali pantulan, bisa juga kita pantulannya menunggu ke Tembok. kaca Iya, ke kaca. atau tembok yang buat pemantul itu tuh. Nah, secara skor juga sebenarnya sama gitu. Oh, kayak Jadi ya kayak itu ya, kayak tenis biasa. iya gitu, kurang lebih ya kalau misalkan yang padelnya yang versi indoor yang ada pantulannya gitu. Kalau tenis itu yang versi terbukanya gitu. Berarti nggak boleh nyentuh tanah 2 kali.
nggak boleh nyentuh tanah 2 kali juga, sama kayak tenis. Menarik, gitu. menarik nih, menarik. Nah terus ini sih kalau misalkan dipilih ya, lu sebenarnya tim pedal apa tim tenis nih, Jar? Wah, gue sih pengennya tenis dulu ya. Soalnya Nyobain di kalangan Gen Z itu cukup rame tuh. Ada yang kayak mempertahankan apa itu pedal. Gue tetap bertahan dengan teknologi atau apa namanya tenis gitu. Iya, Gitu iya. tuh. Ada juga yang kayak bilang, wah kita tuh harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tuh harus ada olahraga baru nih, pedal nih kita coba gitu. Sebenarnya apapun itu juga selama Olahraga ya? Iya, selama olahraga nggak apa-apa. Form Iya, olahraga iya. itu baik sekali. Nah, yang penting terus berlanjut, jangan cuman main padel habis itu instastory selesai, habis itu nggak Iya. main lagi. Nah itu tuh sangat Sayang ya. disayangkan karena ya cuma sekali doang mainnya. Yang penting buat kebutuhan instastory doang ya gitu. Sekarang kita nyebutnya bukan snapgram, kita nyebutnya instastory, Jar. Iya. Itu udah ada pakemnya tuh. Waduh, Asik iya. gitu jadinya. Nah, tapi Jar, kalau misalkan kita ngomongin apa pedal itu sendiri ya, menurut lu pedal ini bakal bertahan lama gak? Atau ini cuma rentan waktu beberapa tahun aja nih? Menurut sama gua, kayak kalau olahraga yang sempat redup tuh pokoknya ada lah ya pokoknya. Nah, menurut lu sendiri gimana? Menurut gue sih nggak bertahan lama karena emang dia tidak menyasar kaum yang rada mendingan buat. Iya, kaum mending ya. Iya, menengah, kaum menengah yang banyak gitu. Karena harganya yang cukup pricey, cukup mahal, mungkin relate sama orang-orang kaya. Iya, betul. Karena harga raketnya aja udah berapa itu? Wah, itu mahal banget Jutaan sih. ya, 3 jutaan mungkin ya. Jadi ya cara bookingnya juga ya tinggal nelfon doang gitu, dia tuh nelfon ini kayak apa kalau di kayak futsal atau segala macam kan bisa datang langsung dulu terus tanya jam gitu. Nah, kalau di sini tuh harus telepon dulu gitu. Iya. Jadi pas ditelepon, itunya malah nelpon Mandela. Waduh. Nelson Mandela, Mas. Nelson Mandela. Mohon maaf ya. Pokoknya gitu tuh. Ini namanya cukup unik sih perkembangan zaman dan olahraga saat ini. Bagus. Gue malah mendukung FOMO yang kayak gini, FOMO yang olahraga. di kalangan para Gen Z ini harus kita dukung nih ya. Dukung, approve. Begitu, Jar. Nah, tapi nih Jar nih, ngomongin olahraga kan itu identik dengan yang namanya mitos-mitos gitu kan ya. Ada kayak mitos jangan olahraga malam-malam. Terus juga jangan olahraga dalam kondisi capek gitu-gitu kan. Walaupun olahraga pasti capek gitu. Nah, tapi ini ada berita lagi nih, Jar. Apa tuh? Ada berita tentang ngomongin mitos lagi nih. Ini di mana berita ini adalah menyebutkan bahwa mitos menoleh ke belakang. Oh, ini bukan olahraga lagi nih? Bukan olahraga lagi nih. Oh, Ini iya. kita balik ke ngomongin mitos gitu. Oke. Mitos menoleh ke belakang di Jembatan Ancol. Apa yang akan terlihat? Nah, gitu. Lu orang yang percaya mitos atau enggak? Mitos. Wah, itu sulit sih, tapi gue lebih ke kurang percaya sih, Jar. Kurang percaya. Karena gue tuh kayak percayanya adalah mitos itu adalah suatu lingkungan yang terbentuk Kepercayaan ya, itu dan itu udah menjadi budaya turun temurun gitu, Jar. Tapi lo pernah nggak main pesawat terbang kertas Iya pernah buat bagusin alur terbangnya. Iya gitu. Padahal sebenarnya banget tuh nggak begitu inian. Yang pas di ini kan di hahain kan, etonya keluar kelomang aja. salah kan salah dihahain ya. Iya, oke. Oke, pokoknya apapun itu selama tidak bisa dibuktikan tentang mitos, apalagi ini kan di Jembatan Ancol. Iya. Kalau ngeliat ke belakang di jam-jam tertentu itu harus dibuktikan lagi. Iya, dan mitos juga nggak bisa kita selesaikan saat ini ya, bisa di lain waktu nih, Jar. Bener Gitu. sekali. Tapi nih, sebelum kita menutup program kali ini nih, gue punya kata-kata dulu nih, Jar. Apa tuh? Boleh dong. Kata-kata ini adalah bersifat pantun nih, Jar. Asik. Oke. Kata-kata hari ini. Pergi ke pasar, membeli TV. Cakep. Pulangnya ketemu Ibu Ria. Cakep. Kita sedang ada di Sinpo TV. Cakep. Matahari Indonesia. Cakep. Hormat. Nah, buat pemirsa Sinpo TV dimanapun kalian berada, jangan lupa terus saksikan program Apa Kata Gen Z yang membahas tentang topik-topik hangat untuk dibicarakan. Saya Isan. Dan saya Azhar. Sampai Sampai jumpa. Bye-bye.